Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang peran manajemen PNS dalam mewujudkan Smart ASN menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Saya Dian Melati sebagai ketua kelompok dan kemudian anggota yang terdiri dari Aziz Zain Habibi As-Safi'i, Ade Nur Kisti, Hardiansa, serta Ia Najmiyatun Nisa. Saya sendiri akan menjelaskan tentang mengapa pemerintah ingin mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Birokrasi merupakan tatanan organisasi yang diciptakan oleh pemerintahan berupa pembagian kerja pada lembaga-lembaga agar menjalankan tugas lebih efektif, efisien, dan teratur. Birokrasi merupakan sistem otoritas yang memiliki prosedur serta aturan yang bersifat tetap dan jelas. Tujuan birokrasi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. Birokrasi berkelas dunia tahun 2024 akan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan cita-cita pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Birokrasi berkelas dunia dapat terwujud apabila kita dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional. Dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia, reformasi pada seluruh sektor sangat diperlukan guna memperbaiki pelayanan yang kurang baik di tengah masyarakat. Reformasi birokrasi adalah revolusi mental untuk melakukan perubahan mendasar dan mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi lebih baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat ini birokrasi di tengah masyarakat memiliki nilai positif yaitu sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara dalam hal mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan, sehingga dalam prosesnya menjadi efektif dan efisien. Akan tetapi, birokrasi juga masih memiliki nilai negatif di masyarakat seperti angka korupsi yang masih tinggi serta kinerja pelayanan yang masih rendah. Kualitas birokrasi dapat ditingkatkan dengan cara penyederhanaan birokrasi, digitalisasi birokrasi, serta birokrasi yang baik dapat dilaksanakan dengan adanya Smart ASN. Mengapa dibutuhkan Smart ASN? Karena ASN merupakan motor pelaksana dalam birokrasi, karena itu ASN harus memiliki kompetensi, kinerja, profesionalisme yang tinggi, serta karakter. Dengan hal tersebut, ASN mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan serta pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan birokrasi yang baik, pemerintah telah mengatur ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dalamnya tercantum manajemen ASN yang berisi pengelolaan yang diperlukan untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024 dibutuhkan Smart ASN guna menciptakan pelayanan sektor publik yang berkualitas dan dapat memuaskan publik sehingga rakyat menjadi lebih sejahtera. 8 karakter Smart ASN. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga adalah profesionalisme, yang ketiga adalah berwawasan global, yang kelima adalah menguasai bahasa asing, yang keenam adalah berjiwa hospitality, yang ketujuh adalah berjiwa entrepreneurship, dan yang terakhir adalah memiliki hubungan luas. Integritas adalah konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi. Jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme juga merupakan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang potensial dan aktual untuk mempertahankan, mengabadikan, dan kemakmuran semangat kebangsaan. Profesionalisme ialah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain.
sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari profession, yang bermakna berhubungan dengan profession dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Karakter ASN selanjutnya yaitu berwawasan global, suatu proses yang dirancang untuk mempersiapkan kemampuan dasar intelektual guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif sehingga mampu dipergunakan dengan baik. Apa maksudnya menguasai bahasa asing? Karena kemajuan zaman di era sekarang menuntut kita untuk menguasai banyak hal agar mudah beradaptasi dan bisa menghadapi globalisasi yang terjadi. Digitalisasi dalam perkembangan informasi juga menjadi hal yang membuat kita wajib memiliki skill komunikasi yang baik. Salah satu kemampuan dalam komunikasi yang bisa kita punya yaitu kemampuan berbahasa asing. Berjiwa hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat yang baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas pelaksanaan tugas dan pekerjaan khusus dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Entrepreneurship adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari suatu yang tidak ada. Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang terlepas dari sumber daya yang ada serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan. ASN memiliki hubungan yang luas adalah ASN harus dapat membangun dan menjalin hubungan baik dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Setelah kita tahu pengertian dari 8 karakter Smart ASN, kita harus tahu apa saja sih penerapan dari 8 karakter Smart ASN tersebut. Yuk kita lihat. Integritas. Yang pertama, jujur. Seorang ASN harus bersikap sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Perbuatannya apa? Sesuai dengan fakta. Yang kedua, disiplin. Seorang ASN harus datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah seorang ASN harus saling mengingatkan sesama rekan kerja untuk bisa menerapkan nilai dan norma sesuai dengan kode etik ASN. Yang kedua adalah nasionalisme. Contoh yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, kita harus berlaku jujur, saling tolong-menolong, semangat untuk bergotong royong. Yang ketiga adalah profesionalisme. Hal yang bisa kita terapkan salah satunya adalah kita sebagai ASN tidak boleh bersikap diskriminatif. Contohnya membeda-bedakan masyarakat atau warga yang datang ke pelayanan kita. Contohnya di rumah sakit. Kita tidak melihat apakah dia itu pejabat publik, pejabat pemerintahan atau warga biasa. Kita harus melayani dengan sama rata. Kemudian disiplin tugas. Kita harus disiplin dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh kepada kita. Kemudian kita harus meningkatkan kompetensi kita agar kita memiliki sesuatu yang positif bagi instansi kita. Yang keempat, berwawasan global. Sebagai ASN, kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita harus mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kita agar kita mampu berpikir dengan cepat. Yang kelima adalah penguasaan IT dan bahasa asing. Hal yang bisa kita terapkan yaitu sebagai ASN, kita harus bisa menguasai bahasa asing, kita harus bisa mempelajari budaya asing, kita harus bisa menjadi travel guide, kita harus bisa berkomunikasi dengan global citizen. Yang keenam adalah berjiwa hospitality. Sebagai ASN, kita adalah pelayan publik. Kita harus memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang ramah terhadap masyarakat atau warga yang memang membutuhkan pelayanan kita. Contohnya di rumah sakit, di dukcapil, orang-orang yang ingin membuat KTP, orang-orang yang sakit dan ingin berobat ke rumah sakit. Kita harus memberikan pelayanan yang ramah,
dengan senyuman, dengan sapa, sehingga masyarakat puas akan pelayanan yang kita berikan, dan itu akan berdampak positif bagi instansi di mana kita bekerja. Yang ketujuh adalah entrepreneurship, di mana kita sebagai ASN harus mampu memberikan ide-ide kreatif kita. Kemudian kita harus menjadi motivator atau penggerak di mana kita bekerja. Jadi kita bisa memberikan dampak positif atau sesuatu yang bermanfaat dan menghasilkan bagi instansi yang di mana kita bekerja. Yang terakhir adalah networking atau kita memiliki hubungan yang luas. Seorang ASN harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga kita bisa berhubungan dengan banyak pihak. Kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak, kita bisa memiliki karir yang cemerlang, kita bisa dikenal di berbagai negara, sehingga itu sangat bermanfaat bagi instansi di mana kita bekerja. Baik, pada bagian kali ini saya akan membahas manajemen PNS dan 14 ruang lingkupnya. Manajemen PNS berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama adalah penyusutan dan penetapan kebutuhan. Seluruh instansi pemerintah baik kementerian maupun pemerintah daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja. Penyusunan dibuat untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Jumlah dan jenis PNS yang disusun antara lain jabatan administrator, fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Kemudian penyusunan tersebut disampaikan kepada menteri dan kepala BKN. Kemudian nomor 2 berkaitan tentang pengadaan. Pengadaan dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong, dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, pengangkatan sampai dengan penetapan menjadi pegawai negeri sipil. Sebagaimana kita tahu, kegiatan kita yang kita lakukan saat ini adalah termasuk dalam tahapan menuju PNS yang perjalanannya sangat panjang. Daftar 2019, diangkat 2020, tapi 2022 belum diangkat juga. Mudah-mudahan segera diangkat. Pangkat dan golongan atau ruang atau tingkat jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS. Dalam dunia PNS, pengembangan karir PNS juga ada. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan sistem merit. Sistem merit dilakukan yaitu dengan mengembangkan karir PNS tanpa melihat latar belakang atau hal-hal yang bersifat individu dari PNS tersebut. Kemudian pola karir PNS diatur dengan Permen-Pan RB nomor 22 tahun 2021. Kemudian promosi diberikan kepada PNS dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi. Mutasi atau pemindahan tugas PNS dapat dilakukan atas permintaan sendiri atau berdasarkan kebijakan instansi. Seperti kita tahu atau yang sudah kita tanda tangani bahwa mutasi atas permintaan sendiri tidak dapat dilakukan selama 10 tahun ke depan. Jadi untuk yang dari jauh-jauh sabar dulu ya. Penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS. 9. Penggajian dan tunjangan. Saat ini besaran gaji PNS diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2019. Gaji untuk PNS semua ditentukan oleh lama masa kerja. Kemudian untuk tunjangan kinerja ditentukan oleh Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Kemudian nomor 10 penghargaan
Bentuk-bentuk penghargaan PNS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Nomor 83. Kemudian nomor 11 tentang disiplin PNS diatur dengan PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang kewajiban, larangan, serta hukuman disiplin untuk PNS. Pemberhentian PNS dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 yaitu mengatur tentang juknis pemberhentian PNS. Kemudian nomor 13, jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan untuk PNS sebagai hak PNS sebagai penghargaan atas pengabdiannya setelah menjadi PNS. Kemudian nomor 14 yang terakhir adalah tentang perlindungan. PNS sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah antara lain jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta jaminan bantuan hukum yang lain. Untuk bahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ian Najmiatun Nisa dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manajemen PNS mewujudkan Smart ASN untuk menuju birokrasi kelas dunia tahun 2024. Program 6P masuk ke dalam Human Capital Management Strategy yang ditujukan untuk menciptakan Smart ASN yang meliputi integritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, serta memiliki kemampuan hospitality, networking, dan entrepreneurship yang tinggi, dapat menciptakan dan mencapai birokrasi Indonesia berkelas dunia pada tahun 2024. Strategi 6P meliputi pertama, perencanaan, kedua, perekrutan dan seleksi, 3. Pengembangan kapasitas, 4. Penilaian kinerja dan reward, 5. Promosi rotasi dan karir, 6. Peningkatan kesejahteraan. Penerapan 6P dalam hal perencanaan yaitu analisis beban kerja atau AKB disesuaikan dengan Renstra, kementerian, lembaga, atau daerah. Kemudian, kebutuhan pegawai baru disesuaikan dengan AKB. 2. Perekrutan dan seleksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan talenta terbaik. Contohnya adalah rekrutmen menggunakan CAT atau Computer Assistant Test dengan hasil real time. Contoh yang lainnya adalah seleksi terbuka melalui asesmen berbasis kompetensi bagi JPT. 3. Pengembangan kapasitas untuk mengurangi kesenjangan kompetensi. Contohnya adalah pengembangan kapasitas 20 JP per tahun untuk masing-masing ASN. 2. Training need analysis untuk memperkecil gap kompetensi. 3. Metode pengembangan kapasitas, diklat, coaching, mentoring, dan magang. 4. Penilaian kinerja dan reward untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan. Contohnya, pertama, remunerasi dan penghargaan berbasis kinerja. 2. Penilaian kinerja 360 derajat. 3. Evaluasi kinerja dikomunikasikan secara interaktif pada setiap pegawai. 5. Promosi rotasi dan karir untuk menuju ASN yang dinamis. Contohnya adalah jenjang karir didesain berdasarkan kebutuhan nasional. Kemudian, yang kedua, pencapaian karir berdasarkan kinerja individu atau sistem merit. Ketiga, talent pool nasional untuk promosi dan rencana karir. 6. Peningkatan kesejahteraan. Contohnya adalah pertama, sistem pensiun dengan kontribusi bersama, rasio penggantian yang layak dan dinilai secara penuh atau fully fund. Kedua, adanya jaminan hari tua dan jaminan sosial. Ketiga, sistem kompensasi. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASN Lebak bekerja dengan hati.